Kamu siapa? Lepaskan aku. Tolong. Aduh, kalau ada tamu yang komplain, aku bisa dipecat. Tidak boleh. Xuan, Manir, saya. kamu sudah pertimbangkan matang? Menjadi ibu tunggal itu tidak mudah. Sudah saya pikirkan matang. Saya harap Bapak bisa menyetujui pengunduran diri saya. Baik, saya bisa uruskan dokumennya, tapi nanti. Kamu harus jaga diri baik-baik. Terima kasih, Manir. Sayang, meskipun kalian tidak punya ayah, tapi Mama akan selalu menemani kalian. Kalian harus semangat, ya. Lalu lahir dengan sehat, ya. Zirui, Zishuan, hari ini di sekolah baik-baik? Busu, anak-anaknya sangat rajin. Terutama Zirui, di sekolah sangat giat belajar. Mama, kami dengar kata-kata Mama, selalu berusaha. Aku mau belajar dengan giat, nanti cari banyak uang. Supaya Mama dan adik bisa hidup enak. Lihat siapa lagi yang meremehkan kita. Busu, Zirui hari ini dengan teman sekolah. Ada sedikit ketidakcocokan, tapi sudah saya tegur mereka. Mama, teman sekolah bilang, mata aku dan kakak kadang-kadang beda dengan mereka. Mereka mencaci kita. Anak liar yang tidak punya ayah. Ayah mana? Kenapa kita tidak pernah lihat ayah? Busu, jangan diambil hati. Itu cuma candaan anak-anak. Sudah saya tegur mereka. Tapi mata kedua anak ini, benar-benar tidak ada masalah? Ibu Su, kedua anak ibu. Zishuan dan Zirui, mata mereka. Hasil pemeriksaannya sangat baik. Penglihatan juga berkembang normal. Dokter, apakah mungkin dalam kondisi tertentu mata mereka bisa jadi agak berbeda? Misalnya warnanya? Yang ibu maksud adalah heterochromia iridis akibat stres. Secara teori, pasien saat emosi tinggi, ada kemungkinan memicu munculnya mata warna berbeda. Tapi kondisi ini sangat langka. Mata anak ibu sepertinya diwarisi dari ayahnya. Ayah anak-anak, kenapa tidak ikut ibu ke sini? Oh, dia sedang sibuk, tidak di sini. Terima kasih, dokter. Rui Xuan Xuan. Mata kalian adalah bintang yang paling istimewa, persis seperti ayah. Ayah kalian bekerja di tempat yang jauh, tidak mudah baginya untuk pulang menjenguk kalian. Ibu, aku dan Xuan cuma butuh ibu saja. Aku yang akan melindungi kalian. Kalian adalah segalanya bagi ibu. Ibu punya kalian. Sudah cukup. Limo Chen, kamu sudah 31 tahun. Sampai sekarang belum punya anak, soal pernikahan dengan keluarga Shen. Kamu juga menolak-nolak. Kamu tahu orang luar ngomong apa? Katanya kamu punya penyakit rahasia. Muka keluarga Li ini sudah kau coreng habis-habisan. Aku tidak tertarik pada Nona Shen. Perasaan bisa dibina, anak adalah masa depan keluarga Li. Bertahun-tahun ini, aku dengar kamu terus menyuruh orang menyelidiki di Hotel Dijing. Apa kamu sedang mencari seseorang? Aku masih ada urusan akuisisi. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kamu? Ibu Li, sifat presiden direktur itu lebih lunak daripada keras. Kalau kita bentrok keras, mungkin bukan cara yang tepat. Aku justru punya ide, ada istilah pemancing di masyarakat. Pemancing? Konon katanya, keluarga yang lama belum punya keturunan, kalau lebih dekat dengan anak-anak yang sehat dan pintar, bisa membawa keberuntungan hamil, disebut juga pemancing anak. Proyek amal grup tahun ini belum ditentukan, lebih baik adakan pesta amal anak bintang masa depan. Presiden direktur ikut sebagai penyelenggara, lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin pikirannya akan berubah. Ide bagus. Kamu segera kerjakan. Daftar undangan, saring dengan teliti, terutama mereka yang berprestasi dan penurut, undang semuanya. Baik, saya segera persiapkan. Zirui, Zishuan, sudah kenyang semua? Nanti ibu antar kalian ke sekolah. Ibu juga makan. Ibu tidak lapar.
Ibu bohong. Biasanya ibu tidak tega makan sendiri. Selalu menyisakan untuk kami. Ibu juga makan. Kalau ibu tidak makan, kami juga tidak makan. Baiklah. Sejak 5 tahun lalu, kasus hamil sebelum nikah terbongkar. Keluarga karena tidak tahan, cemoohan orang luar. Semua putus hubungan denganku. Hubungan dengan Rui Zixuan. Sangat penurut, penderitaanku selama ini, semuanya terbayar. Sudah, ibu sudah makan. Kalian cepat makan. Nanti terlambat ke sekolah. Ayo, cepat. Baiklah, hari ini, hari untuk belajar dengan giat lagi. Dua bocah cerdik, harus semangat ya. Semangat, berusaha, semangat. Astaga, tim mobil siapa ini? Bisa sehebat ini. Itu grup Wanyu. Kenapa mereka datang ke tempat seperti ini? Pasti karena acara amal Huanyu Future Star Charity Banquet. Katanya mereka mau memilih anak paling pintar dan berbakat untuk ikut. Pasti orang dalam Huanyu sendiri yang datang menyaring. Aduh, Zirui. Jirui. Nak, kamu gak apa-apa? Bos Lee. Rui. Rui, kamu gak apa-apa? Tadi gimana ini? Asisten Yo. Kenapa? Nak, siapa namamu? Dan dia? Namaku Su Zirui. Dia adikku, Su Zixuan. Bawa tabletnya. Oh. Kenapa di sini gak ada nama dua anak ini? Asisten Yo, jangan marah. Si Suan ini, dari dulu kelakuannya gak bener. Entah main sama pria liar mana. Hamil duluan, terus lahiran dua anak ini. Kami sudah pertimbangkan matang, anak yang asal-usulnya gak jelas. Bahkan ayahnya siapa aja gak tahu, mana pantas masuk dalam daftar undangan grup Wanyu. Kami bukan anak liar. Kami punya ibu. Ibuku ibu terbaik. Gak heran aku merasa cewek ini familiar. Dengar-dengar dulu dia kerja sebagai pelayan di Hotel Dijing. Sudah jadi penggoda. Matamu, kok mirip banget sama Bos Lee? Sepasang mata ini persis seperti Bos Lee. Aku dengar Ibu Lee pernah bilang, mata heterokromnya Bos Lee, waktu pertama ketahuan pas kecil, bisa muncul karena perubahan emosi. Selama bertahun-tahun ini, Bos Lee selalu suruh orang cari di Hotel Dijing. Cari siapa? Jangan-jangan mereka hamil duluan gak tahu malu. Anak yang dididik cewek kayak gini, bisa bagus apa? Dua anak ini, matanya aneh-aneh. Kelihatan aja gak membawa keberuntungan. Kepala sekolah Wang benar. Jangan biarkan mereka pergi. Ayo kejar aku. Ayo kejar aku. Ayo kejar aku. Sini. Tuan kecil, lari pelan-pelan. Hati-hati jatuh, tuan kecil. Aduh, pelan-pelan. Rui Xuan, kita pergi. Berdiri, asisten khusus Yo adalah orang dari grup Wanyu. Kalian sudah menyinggungnya hari ini, tidak boleh begitu saja pergi. Putriku, bagaimana bisa sekelas dengan anak dari wanita seperti ini? Anak seperti ini, masih berani bermimpi untuk menghadiri pesta grup Wanyu, harus dikeluarkan. Anak ini tidak pantas di sekolah ini, harus dikeluarkan. Keluarkan. Diam semua. Maaf asisten khusus Yo, anak saya tidak mengerti. Dan menyinggung Anda, harap Anda berbesar hati. Tapi soal daftar undangan, kami benar-benar tidak tahu, kami juga tidak pernah berpikir untuk mendekati keluarga Lee. Mohon jangan marah ke sekolah. Dan jangan ganggu pendidikan anak saya. Sekarang baru tahu takut ya? Seperti kamu ini. Wanita bermoral buruk, anak yang dilahirkan. Tinggal di sekolah kami hanya akan jadi bencana. Asisten khusus Yo. Jangan tertipu oleh penampilan menyedihkan wanita ini. Mata ini, aneh bentuknya. Terlihat tidak wajar, siapa tahu ada penyakit keturunan. Kepala sekolah Wang, murid seperti ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, kami orang tua lainnya tidak setuju. Keluarkan. Suan, saya secara resmi memberitahumu. Kedua anakmu ini, Su Zirui dan Su Zixuan, dikeluarkan. Segera bawa mereka pergi dari sekolah kami. Kamu akan menyesal. Berani melanggar perjanjian, aku jamin kamu akan menyesal. Matamu, kok mirip sekali dengan Bos Lee? Masih bengong apa? Cepat bawa kedua anak liar yang dikeluarkan ini pergi. Asisten khusus Yo. Kamu siapa?
Berani-beraninya mengeluarkan mereka? Nona Su. Drama tadi membuatmu dan kedua anak terkejut. Kedua anak ini memiliki mata berbeda dan ekspresi yang sama dengan Bosley. Lebih baik biarkan Bosley dan Nyonya Litua bertemu mereka dulu. Saya akan menyelidiki hubungan wanita ini dengan Bosley. Sebenarnya seperti apa? Nona Su, kejadian tadi memang kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, saya mengundangmu dan kedua anak untuk menghadiri pesta amal besok. Apa? Bintang Masa Depan Huanyu, pesta amal anak-anak, bertujuan menemukan dan mendorong anak berbakat. Saya atas nama grup Huanyu, secara resmi mengundang Su Zirui dan Su Zishuan sebagai perwakilan anak-anak untuk hadir. Pada saat itu, Presiden Direktur Limo Chen dan Nyonya Litua akan hadir langsung. Tidak perlu, anak saya masih kecil, tidak cocok untuk acara seperti ini. Terima kasih. Nona Su, ini undangan resmi dari grup Huanyu. Hadir di pesta ini akan sangat membantu untuk pendidikan dan perkembangan anak di masa depan. Baik, saya pasti akan membawa anak saya. Hore 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 hore. Sudah 5 tahun, Sekretaris Ling, aku suruh kamu cari seorang wanita. Seorang wanita yang 5 tahun lalu muncul di suite lantai atas Hotel Dijing, sampai sekarang kamu bilang belum ketemu. Bos Lee, kami tidak pernah menyerah. Tapi karena CCTV Hotel Dijing malam itu rusak, dan malam itu banyak orang yang muncul di suite lantai atas. Memang belum ketemu. Terus cari, apapun biayanya. Harus temukan dia untukku. Ya Bos Lee, saya akan terus kirim orang cari. Rui, Xuan. Di sini ramai, nanti kita di sini. Diam-diam saja sebentar, ingat kata-kata Mama. Sopan dan patuh aturan, jangan lari-lariannya. Iya Mama, aku tidak lari-larian. Aku lindungi Mama dan adik. Iya, Xuan patuh, dengar kata Mama. Pintar sekali. Ayo. Ini kan bunga kelas kita, Xuan. Tak disangka kamu juga diundang grup Huanyu untuk ikut pesta amal ini. Chen Lili, lama tidak berjumpa. Memang lama tidak jumpa. Aku dengar dulu kamu kerja sebagai pelayan di hotel di HO. Suka jadi perempuan simpanan, terus sama. Pria tak jelas asal-usulnya punya 2 anak. Ini kan 2 anak itu. Kamu lihat mulutku ini ya, hari ini. Acara penting begini, seharusnya kasih kamu muka. Tapi, muka itu kan dicari sendiri. Kamu sendiri tidak menjaga diri, selingkuh punya anak. Ya tidak takut orang omongin. Xuan, entah siapa. Seperti kamu yang sampah begini bisa diundang masuk. Satpam-satpam mana? Cepat usir mereka. Jangan hina mamaku, jangan hina adikku. Aku bukan anak manis. Berani-beraninya kamu gigit aku. Rui. Kamu tidak apa-apa. Kakak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maaf. Anak itu tidak sengaja. Jangan-jangan malam itu orangnya dia. Kenapa wanita ini memberiku perasaan yang sangat familiar? Limo Chen. Ada apa di sini? Ribut-ribut, tidak karuan. Nona Li, datangnya pas sekali. Harap Nona berikan keadilan untuk kami. Lihat, wanita inilah. Xuan. Hamil sebelum menikah, entah dengan pria siapa. Melahirkan 2 anak yang lucu. Mereka bahkan berani masuk ke pesta yang begitu mewah ini. Iya, tadi dia menyuruh anak lelakinya yang lucu buat keributan di sini. Apa katamu? Nona Li, orang baik hati seperti dia. Dan 2 anak di sampingnya ini adalah pembawa sial. Menurutku mereka datang ke sini ingin merusak pesta kali ini. Nona Li, saya tahu Nona memimpin pesta amal ini. Juga ingin melanjutkan keturunan keluarga Li. Lihatlah, Bos Li bertahun-tahun tidak punya anak. Lihatlah, mereka baru datang sudah bikin gaduh. Bukannya ini sial apa lagi? Nona Li, cepat usir mereka. Apa masih bengong? Orang yang mengacaukan pesta dan membawa sial ini. Tidak mungkin, tadi itu.
Cukup. Suan, kamu dan dua anakmu yang tidak jelas ini mengacaukan pesta yang dipersiapkan keluarga Li dengan susah payah. Hari ini, kalau tidak memberi pelajaran, muka keluarga Li di mana? Apa masih bengong? Tangkap ketiga orang ini, terutama si bocah kurang ajar ini. Beri dia pelajaran yang baik. Nona Li, kami tahu salah. Mohon ampun. Jangan sentuh anak-anakku. Suan, status Nona Li begitu mulia. Digeruduk oleh wanita cantik seperti Mudan. Dua anakmu ini dengan permintaan maaf ringan. Mau lewat begitu saja? Nona Li, menurutku, permintaan maaf harus ada. Sikapnya, suruh dia berlutut. Memberi hormat dan mengakui kesalahan, biar semua tamu di sini. Lihat, akibatnya kalau berani menyinggung keluarga Li. Mama jangan takut, aku lindungi mama dan adik. Baik. Aku berlutut. Nona Li, mohon lepaskan kami. Kenapa melihatnya seperti ini? Hatiku terasa sangat sakit. Wanita ini, kenapa selalu memberiku perasaan familiar? Suan, kamu baru saja berlutut. Barusan kau, bukannya masih sangat sombong tadi? Lihatlah penampilanmu yang cantik itu. Wanita cantik memang tetap wanita cantik. Berdirilah, Bu. Ibu. Ah sayangku, apa aku sudah suruh dia bangun? Jangan sentuh anakku. Cukup. Siapa yang memberimu keberanian? Di depan banyak orang seperti ini. Berani bertindak sewenang-wenang dan memukul orang di pesta keluarga Li saya. Bos Li, bukan seperti itu. Seret dia ke bawah, tampak pipinya. Bos Li, aku? Adik, apakah kamu juga merasa bahwa paman ini sangat familiar? Aku juga merasakannya, Bu. Paman ini, kenapa matanya sama istimewanya dengan mata aku dan kakak? Apa mungkin dia, ayah kita? Tidak mungkin, Suan. Apa yang kamu pikirkan? Dengan status Bos Li, bagaimana mungkin dia adalah pria itu waktu dulu? Cukup. Hari ini, Huayu mengadakan malam amal bintang masa depan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan anak-anak yang diberkati, untuk mendapatkan keberuntungan bagi keluarga Li kami. Berdoa agar garis keturunan keluarga terus bertambah, keturunan makin banyak. Namun, acara sepenting ini malah muncul begitu banyak masalah. Semua yang pantas dihukum, harus dihukum berat. Jika aku tidak memberi kalian pelajaran, apa muka yang keluarga Li punya untuk bertahan di dunia kan? Benar, hukum mereka dengan baik. Jangan biarkan kamu menyakiti ibuku. Jelas ini bukan kesalahan kami. Kamulah orang jahat yang menghalangi semuanya dari belakang. Kamulah penjahat terbesar. Ibuku adalah ibu terbaik di seluruh dunia. Kalian semua orang jahat. Sudah cukup ribut belum? Datang sini, seret wanita ini keluar. Untuk dua bayi mungil ini, siapa tahu bagaimana mereka dan wanita cantik ini masuk tanpa izin. Bawa mereka kurung di ruang istirahat di belakang. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh membebaskan mereka. Nenek jahat, orang sepertimu yang kejam dan tidak masuk akal. Pantas saja kamu hidup panjang sampai 100 tahun. Matamu, Rui, diam. Nyonya Tuali, anak-anak tidak tahu apa-apa. Mohon Anda, jangan tersinggung dengan ucapan mereka. Selain itu, kami tidak masuk tanpa izin. Kami punya undangan. Undangannya ada di sini. Asisten khusus Yo yang memberikannya langsung kepada kami. tidak mungkin. Tadi aku pasti salah lihat. Yao Ming, Nyonya Tuali, bos. cepat jelaskan padaku, kenapa kamu bawa orang macam ini? Wanita cantik dan dua anak kecilnya. Berani-beraninya mengundang mereka masuk. Siapa yang beri kau keberanian? Ibu Li, tolong tenang. Alasan saya mengundang mereka ke sini adalah karena apa? Karena kedua anak ini. Cara bicara dan ekspresi mereka sangat mirip dengan Bos Li. Saya mengundang mereka untuk memverifikasi. Apakah kedua anak ini ada hubungan dengan Bos Li? Apa maksudmu? Jelaskan. Ibu Li, maksud bawahan adalah kedua anak ini. Wajahnya sangat mirip dengan Bos Li saat kecil. Ya, terutama mata mereka. Diam, omong kosong. Siapa Li Mo Chen? Dia CEO grup Li, banyak wanita bangsawan. Tidak dia hiraukan. Maksudmu, dia akan tertarik pada wanita rendahan. Tak tahu malu ini, lalu punya dua. Anak kecil manis ini. Yao Ming, kau sudah gila. Berani bicara begitu.
Cukup. Lelucon ini selesai. Hei, masih bengong apa? Bawa wanita ini dan kedua anaknya masuk penjara tanpa perintah saya. Jangan ada yang bebaskan mereka. Jangan. Lepaskan. Ibu Li, semua salah. Adalah kesalahan saya. Pukul, marahi saya saja. Tolong lepaskan anak-anak saya. Ibu, Ibu Li, jangan tertipu mereka. Ingat perbuatan mereka bertiga sebelumnya. Jelas-jelas tidak menghormati Anda. Kalau hari ini Anda biarkan saja. Semua orang lihat. Nanti, semua berani semena-mena di keluarga Li. Li Mo Chen, bagaimana kita tangani ketiganya? Ibu, di acara seperti ini, di depan umum. Berebut untuk wanita tak penting. Dan dua anak, merusak reputasi keluarga Li. Lebih baik suruh mereka pergi. HMPH, beruntung kau. Pergi. Bawa kedua. Anakmu ini pergi. Jangan pernah muncul di depan keluarga Li lagi. Cepat bangun. Terima kasih, Ibu Li. Terima kasih. Ayo pergi. Punggung ini. Kenapa terasa akrab? 5 tahun lalu di Hotel Dijing. Bayangan yang samar tapi terpatri hingga ke tulang sumsum di suite lantai atas. Apakah itu dia, wanita malam itu? Hei Mo Chen, apa yang kamu omongin sendiri? Apa yang kamu katakan? Menurutku, sebaiknya kamu cepat pilih tanggal. Untuk menikah dengan Nona Shen, aku masih menunggu untuk jadi nenek loh. Bos Li, kabar baik. Orang yang Anda suruh saya cari. Akhirnya ketemu. Siapa wanita itu? Apa yang kalian bicarakan? Mo Chen, selama bertahun-tahun kamu selalu menyuruh orang mencari seluruh hotel Dijing. Siapa sebenarnya yang kamu cari? Nanti aku ceritakan saat pulang. Ayo pergi. Hei Li Mo Chen, wanita macam apa yang sebenarnya kamu sukai? Astaga, anak ini. Acara perkenalan juga tidak mau urusin. Benar-benar bikin repot. Hei, juga tidak tahu kapan. Kamu bisa bikin aku sebagai ibumu bisa pegang cucu ya? Berhenti. Apa yang mau kamu lakukan? Brengsek, semua karena kamu dan dua malaikat kecil di sampingmu. Aku malu di depan banyak orang di acara perkenalan keluarga Li. Benar-benar memalukan. Hari ini jika aku tidak memberi kalian pelajaran. Aku bukan cenili lagi. Sayang kecil, jangan lihat aku dengan mata imutmu itu. jangan pukul ibuku. Pergi sana. Rui Xuan, tolong, Bodoh, tutup mulutnya. tolong. Cepat bawa mereka pergi. Bos Li, kenapa Anda tiba-tiba keluar? Apakah ada perintah yang ingin Anda sampaikan? Siapa yang lewat tadi di sana? Bos Li, apakah Anda salah lihat? Benar-benar tidak ada orang di sana. Bos Li, waktunya sudah mepet. Lebih baik kita cepat pergi. Pergi. Silakan. Sungguh berbahaya. Hampir ketahuan. HM? Bos Li sudah pergi, sekarang saya lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Tadi hampir ketahuan oleh Bos Li, hampir membunuhku. Suan, hari ini aku harus memberikan pelajaran yang baik padamu dan dua anak kecilmu ini. Ayo, orang-orang, seret mereka keluar. Aku dan anak-anak akan mati, Li Mo Chen. Apakah kamu benar-benar pria di malam itu? Bos Li, ini adalah mantan manajer Hotel Dijing. Nyonya Zhang, dia tahu siapa wanita yang keluar dari suite Anda. Malam itu, Nyonya Zhang sudah mengundurkan diri dari Hotel Dijing. Beberapa tahun lalu, kami juga susah payah menemukannya. Siapa? Suan, 5 tahun lalu dia tiba-tiba mengajukan pengunduran diri dan membawa tes kehamilan, bilang dia hamil. Dia mau melahirkan anak ini sendirian. Kemudian sekretaris Lin juga menemui saya. Saya pikir, waktu dan tempat malam itu cocok semua. Sepertinya memang dia. Suan. Tidak heran sosoknya terasa familiar, ternyata memang dia. Jadi, Suzy Wei dan Suzy Xuan. Bukan anakku. Bos Li, baru dapat kabar. Suan dan 2 anak itu dibawa paksa oleh orang-orang Chen Lili. Apa katamu? Cari. Gali tanah sedalam 3 meter. Segera temukan mereka. Cepat. Ya,
Cepat, ayo. Tutup tutupnya. Di mana Swan dan anak-anak? Serahkan mereka. Bos Lee. Ini cuma tong-tong rusak yang lama tidak dipakai. Di dalamnya tidak ada apa-apa, kosong. Aku tanya terakhir kali. Di mana Swan dan 2 anak itu? Di mana? Bagaimana aku tahu di mana? Aku tidak tahu. Kalau mereka kehilangan sehelai rambut pun, kau akan lebih menderita daripada mati. Minggir, Tidak boleh. Kau tidak boleh lewat. Tidak ada apa-apa di sini. tarik dia. Cepat buka papan kayunya. Bos Lee, jangan dibuka. Jangan. Swan, Bos Lee, aku mohon. Selamatkan 2 anakku. Mereka ada di 2 tong ini. Cepat selamatkan mereka. cepat selamatkan orang. Susi Hui dan Susi Xuan pingsan setelah. Sejak saya bawa mereka kembali ke keluarga Li, minta dokter periksa, sampai sekarang. Kamu selalu gelisah. Jangan takut, keluarga Li kita punya tim medis terbaik. Mereka pasti baik-baik saja. Bos Lee, Nona Su, kedua anak ini sebelumnya pingsan karena terbentur kepala. Saya sudah obati lukanya, istirahat yang cukup. Sebentar lagi mereka bangun. Saya pergi dulu. Bagus sekali. Mereka baik-baik saja. 5 tahun ini saya cari di setiap sudut Hotel Imperial View. Sekarang akhirnya saya temukan kamu, Swan. Sebenarnya, akulah yang 5 tahun lalu. Kamu jelaskan dengan jelas. Kenapa bawa wanita tak tahu malu ini dan 2 anak haramnya masuk ke keluarga Lee? Sudah 5 tahun. Bayangan samar di suite Hotel Imperial View malam itu. Akhirnya jelas. Saatnya semua orang tahu kebenarannya. Mo Chen, kamu tuli? Aku tanya kamu, bahwa wanita yang punya 2 anak haram ini masuk keluarga Lee mau apa? Ibu, tenang dulu. Jangan sampai sakit karena orang seperti ini. Hari ini waktu datang, saya sudah dengar. Di pesta amal keluarga Lee, banyak hal tidak menyenangkan terjadi. Pasti gara-gara wanita ini dan 2 anaknya, kan? Swan ini hamil duluan, belum nikah, bawa 2 anak. Buat keributan di pesta amal, sekarang malah masuk kamar kakak Mo Chen. Kakak Mo Chen, jangan sampai kamu tertipu penampilan menyedihkannya. Dia sengaja merayu kamu. Pasti mau numpang keluarga Lee. Menurutku, pengacau seperti dia harus segera diusir. Jangan ada yang disisakan. Shen Xinyu, kamu ngomong apa? Kakak Lee Mo Chen, ini semua demi kebaikanmu. Wanita seperti dia paling jago pura-pura sedih cari simpati. Aku rasa kamu jangan sampai terhipnotis sama dia. Ibu, lihat deh kakak Mo Chen kayak gini. Kayaknya udah terhipnotis. Wanita seperti ini, kalau tinggal di keluarga Lee 1 menit lagi, tambah berbahaya. Jangan biarkan dia merusak keluarga Lee lagi, Swan. Dulu kamu buat keributan di pesta penggalangan dana keluarga Lee. Aku kasih muka Mo Chen. Maafin kamu sama 2 anakmu. Tapi kamu malah makin menjadi. Hari ini berani-beraninya datang ke keluarga Lee. Terang-terangan merayu anakku. Tidak, Nyonya Lee, saya tidak begitu. Fakta sudah jelas, kamu masih ngeles. Masih pada berdiri di situ ngapain? Buang perempuan ini dan 2 anak haram ini keluar. Siapa berani sentuh dia? Mo Chen, kau masih anggap aku ini ibumu? Perempuan hina, apa maumu? Bibi, menurutku perempuan ini sengaja mengacau pesta perayaan untuk menciptakan kesempatan mendekati kakak Mo Chen. Perempuan macam ini demi mendaki keluarga Lee. Apa saja bisa dilakukan. Rupanya mengusir mereka dulu terlalu lunak. Diam saja apa? Bawa perempuan dan anak haram ini. Pergi, kunci 3 hari 3 malam. Tanpa perintahku, siapapun tak boleh bebaskan mereka. Pergi semua. Ku bilang jangan sentuh dia. Mo Chen, kenapa kau selalu lindungi perempuan seperti ini? Karena dia perempuan milikku. Mo Chen,
Apa katamu? Ulangi. Ku bilang Suan adalah perempuan milikku. Lelaki 5 tahun lalu, ternyata memang dia. Anak durhaka, sejak kapan kau berhubungan dengan perempuan jalan begini? Kau mau bunuh ibumu? Kakak Mochen, kau bercandakan? Mana mungkin kau berhubungan dengan perempuan begini? Apa kurangnya aku dibanding dia? Perempuan sial! Trik apa yang kau pakai untuk menggoda kakak Mochen? Aku bunuh kau! Shen Xinyu, sentuh dia lagi. Aku tak akan ampun. Dengarkan baik-baik. Siapa sentuh mereka lagi, aku tak akan ampunkan. Suan adalah perempuan yang kutetapkan seumur hidup. Anak durhaka, kau sadar apa yang kau ucapkan? Sepanjang hidupku tak pernah kucintai perempuan lain. Hanya Suan. Aku akan menikahinya secara resmi. Aku akan jadikan dia istriku. Istri yang sah bernama Mochen. Kau mau nikahi perempuan tak tahu malu ini? Dia hamil sebelum nikah. Statusnya hina. Lalu 2 anak ini juga ikut dia masuk keluarga Li? Maka masa depan keluarga Li, semua harta keluarga Li, jerih payah beberapa generasi, harus diserahkan pada anak-anak asal tak jelas ini? Li Mochen, kau mau hancurkan keluarga Li. Kau mau bunuh ibumu. Kakak Li Mochen, kau sadar apa ucapmu? Perempuan tak tahu malu. Trik seram apa yang kau pakai pada kakak Li Mochen? Shen Xinyu, ini bukan urusanmu. Li Mochen, baiklah. Li Mochen, kamu benar-benar anak yang baik untukku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah sangat khawatir dengan urusanmu. Aku sudah mencarikanmu begitu banyak wanita. Shen Xinyu bahkan sangat mencintaimu. Kamu tidak pernah memberinya wajah yang baik. Sekarang, hanya demi Suan ini dan 2 anak di sampingnya, kamu berani membangkang padaku seperti ini. Bahkan, tidak segan mempertaruhkan masa depan dan nasib seluruh keluarga Li. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Kalau begitu, sekarang di sini. Kamu pilih. Aku beri kamu 2 pilihan. Pilih wanita di sampingmu ini dan 2 anaknya. Atau pilih aku, ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu sendiri yang pilih. Ibu. Diam. Jangan panggil aku ibu. Hari ini, kamu harus memilih. Pilih wanita ini, atau pilih aku. Bos Li, terima kasih telah menyelamatkan aku dan kedua anakku. Malam itu 5 tahun lalu hanyalah sebuah kecelakaan. Pertemuan kita kembali juga hanya kebetulan. Tapi, aku tidak ingin kamu, karena aku berselisih dengan keluargamu. Tidak bisa. Malam itu 5 tahun lalu, aku tidak pernah bisa melupakannya. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun, sekarang akhirnya menemukanmu. Kali ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Apa 5 tahun lalu? Apa yang kalian bicarakan? Nyonya Li, apakah Anda ingat 5 tahun ini? Bos Li selalu menyuruh orang mencari seseorang di Hotel Dijing? Sebenarnya malam itu, Bos Li diracuni, tidak sadarkan diri, lalu berhubungan dengan Nona Su di depan ini. Tapi selama ini, Bos Li terus mencarinya. Apa katamu? Karena takdir membawamu kembali kepadaku, kali ini, aku akan erat menggenggam tanganmu. Siapapun, tidak akan bisa lagi mengambilmu dariku. Sekarang aku mengerti, kenapa Mochen tidak suka wanita lain. Ternyata, hatinya sudah lama ada orang. Apakah mereka? Tidak mungkin. Kakak Li Mochen, bagaimana mungkin berhubungan dengan wanita seperti itu? Aku adalah putri keluarga Shen, di mana aku tidak sebanding dengannya. Nyonya, meskipun mereka punya hubungan 5 tahun lalu. Lalu bagaimana? Dia seorang ibu tunggal membawa 2 anak, yang asal-usulnya tidak jelas. Wanita seperti ini, kalau menikah masuk keluarga Li, bukankah itu akan membuat semua orang menertawakan keluarga Li? Shen Xinyu, diam kau. Nenek Li, pikirkan lagi, 2 anak itu. Asalnya tidak jelas. Kalau wanita ini masuk keluarga Li, 2 anak ini juga ikut dibawa ke keluarga Li. Maka semua harta keluarga Li akan jatuh ke tangan orang luar. Shen Xinyu. Kakak Li Mochen, sadarlah. Meski kalian pernah ada hubungan 5 tahun lalu, kau tidak tahu sifat asli wanita ini. Apa kau benar-benar mau jadikan 2 anak ini sebagai anakmu? Anakku bukan anak haram. Seumur hidupku, hanya dia satu-satunya pria. 2 anak ini adalah darah daging Bos Li yang sebenarnya. Kau bilang 2 anak ini adalah anak Li Mochen? Iya, Lalu mereka adalah cucuku? Kau bohong. Kalau mereka berdua benar-benar anak Kak Li Mochen, kenapa baru sekarang kau beritahu? karena malam itu 5 tahun lalu. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Aku percaya kata-katanya. 2 anak ini adalah darah dagingku yang sebenarnya. Ini masalah besar. Bagaimana kau membuktikannya? Mereka beli itu memberi seperti ini. Itu bukti terbaik.
Tapi dua anak ini sampai sekarang belum sadar. Nenek Li, masalah seperti ini tidak bisa. Hanya percaya kata-katanya saja. Lebih baik, panggil keluarganya untuk ditanya. Aku tidak percaya. Keluarganya tidak tahu siapa ayah anaknya sendiri. Baik, segera panggil semua keluarga Su ke sini. Siap. Kalian berdua, tahukah siapa ayah kandung dari dua anak ini? Nenek Li, masalah ini tentu saja kami tahu. Dulu Suan kerja sebagai pelayan di Hotel Dijing. Perilakunya tidak baik, lalu hamil dan punya dua anak ini. Sama persis dengan yang dikatakan Limo Chen. Kapan tepatnya waktunya? Sepertinya bulan Juni 5 tahun lalu. Waktunya cocok. Lalu dua anak ini. Ternyata cucuku. Waktu dan tempatnya cocok. Mereka benar-benar keturunan keluarga Li kami. Syukur pada langit. Keluarga Li kami punya penerus. Kalian pikir baik-baik, ini menyangkut darah keluarga Li. Kalau berani berbohong, konsekuensinya tidak bisa kalian tanggung. Tidak berani, tidak berani. Mana mungkin kami berani berbohong? Kami ingat jelas, dulu dia. Setelah bergaul dengan pria di Hotel Dijing, lahirlah Suzy Wei dan Suzy Xuan. Wan, aku bersumpah mulai sekarang tidak akan pernah membiarkanmu dan anak-anak pergi dari lagi. Keluarga Li kami akhirnya punya penerus. Ada apa dengan cucu saya? Suzy Wei dan Suzy Xuan mengalami sedikit kejutan. Mereka masih pingsan. Saya sudah meminta dokter untuk memeriksa mereka. Mereka tidak apa-apa. Syukurlah, nanti ketika cucu saya bangun, nenek ini pasti akan menebus mereka dengan baik. Nyonya Li, Anda salah. Kami sudah melihatnya dulu, pria yang bergaul dengan Suan sama sekali bukan bos Li. Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Hubungan kami berdua dengan Suan tidak baik. Dulu, setelah orang tua suamiku meninggal, kami mengambil alih semua rumah dan harta di kampung. Selama bertahun-tahun ini, Suan selalu membesarkan kedua anaknya sendirian. Kami juga tidak banyak membantu. Jika dia berhasil menikah ke keluarga Li, pasti dia akan menagih dendam kepada kita kan? Ya, benar apa kata istriku. Pria tua itu, dia, memakai kacamata, dan sudah beberapa kali mendatanginya selama bertahun-tahun ini. Semua orang di desa tahu tentang itu. Itu tidak benar. Kakak ipar, kenapa kalian berbohong? Kamu yang berbohong, Wan. Bagaimana kamu bisa sengaja menipu keluarga Li hanya demi uang? Diam. Aku ada saksi yang membuktikan. Malam itu hanya Suan yang masuk ke kamarku. Suzy Rui dan Suzy Xuan adalah anak kandungku. Bos Li, selama bertahun-tahun adikku, sudah bergaul dengan banyak pria. Bahkan jika dia pernah bersamamu, itu tidak membuktikan bahwa kedua anak itu adalah anakmu kan? Kakak ipar, kenapa kalian harus berbohong padaku? Setelah orang tua meninggal, aku tidak memperjuangkan sepeser pun dari tabungan keluarga. Selama bertahun-tahun, betapa sulitnya hidupku, aku tidak pernah kembali meminta bantuan kalian. Kenapa kalian harus menfitnahku? Ini jelas kamu sendiri yang tidak tahu malu. Ingin memanfaatkan kedua anak ini untuk mendekati keluarga Li. Jika hal ini ketahuan oleh keluarga Li, kamu tahu apa akibatnya? Nyonya Li, mohon pertimbangkan dengan baik. Kami sama sekali tidak ada hubungan dengan wanita ini. Dia sendiri yang mau mati. Jangan sampai menyeret kami. Oh, jadi kamu orang baik ya? Malah menghemat saya untuk mencuci tangan sendiri. Ya, benar Nona Li, apa yang dikatakan istriku benar. Adikku ini, dari kecil sudah tidak sopan. Jika kamu ingin meminta pertanggungjawaban, cari dia saja sendirian. Jangan pernah menyeret kami ke dalam masalah ini. Sungguh keterlaluan. Berani menipu sampai ke atas kepala keluarga Li kami. Nyonya Li, wanita murahan ini sudah lama reputasinya buruk. Dia sudah menyinggung keluarga Li, kamu boleh menghukumnya sesukamu. Kami sebagai kakak dan iparnya tidak akan mengeluarkan sepatah kata pun untuk menentang. Limo Chen, percayalah padaku. Seluruh hidupku, kamu benar-benar satu-satunya pria yang kumiliki. Suzy, mereka benar-benar anakmu. Aku percaya padamu. Cukup. Keluarga wanita ini sudah mengumumkan kebenaran ke semua orang, faktanya sudah ada di depan mata. Limo Chen, bagaimana kamu masih bisa buta seperti ini? Wanita ini ingin menggunakan kedua anak ini untuk mencampurkan garis keturunan keluarga Li. Hei, kamu, seret kedua anak ini keluar dari sini. Jangan sentuh anakku. Masih jam apa? Bawa juga wanita ini. Bersama kedua anak ini, usir semuanya keluar dari sini. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Semua keluar dari sini. Rui, Xuan. Ini salah ibu. Ibu tidak bisa melindungi kalian. Sekelompok orang tidak berguna, bahkan seorang wanita. Dan dua anak yang pingsan saja tidak bisa kalian tangani? Bu. Anak durhaka. Sampai sekarang kamu masih melindungi wanita murahan dan dua anak haram ini. Apalagi kamu mau tetap buta sampai kapan? Bu Suri, kakak Limo Chen, benar-benar diperdaya oleh wanita ini. Semakin seperti ini, semakin kita tidak boleh biarkan dia hidup. Jangan lupa, Nyonya Tua. Aku masih di sini, rumah ini selalu aku yang pegang kendali. Aku katakan sekali lagi, ada orang di sana? Usir mereka semua keluar dari sini. Rui. Dasar penyihir tua. Aku lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Xuan. Jangan menyakiti ibuku. Mata heterokromia. Mata kedua anak ini. Kenapa sama persis dengan mata Limo Chen? Selama aku ada di sini,
Tidak ada yang boleh menyakiti ibu dan adikku. Mata ini benar-benar sama persis dengan mata Limo Chen. Kenapa tidak ketahui sebelumnya? Apakah mata heterokromnya anak ini baru muncul ketika emosi berubah? Aduh, ini benar-benar dengan Limo Chen ketika kecil, persis banget. Jangan-jangan mereka benar-benar anak Limo Chen? Zirui, Zishuan. Aku ayahmu. Bos Li, kenapa sampai sekarang masih dibutakan oleh wanita Suan ini? Kedua anak ini bukan anakmu. Diam kau. Tidakkah kau lihat mata Bos Li? Sama persis dengan kedua anak itu? Ayah, Rui Xuan, bukankah kalian selalu ingin bertemu ayah kalian? Dia ayah kalian. benarkah kau ayah kami? Aku ayahmu. Zishuan. Aku sudah mencari ibu kalian bertahun-tahun. Sekarang akhirnya ketemu. Terima kasih padanya, membawa kalian ke sisiku. Mulai sekarang, keluarga kita takkan terpisah lagi. Mata kedua anak ini sama persis dengan Limo Chen, pasti benar. Mereka benar-benar anak Limo Chen. Syukurlah, keluarga Li akhirnya punya penerus. Tuhan memberkati. Sungguh berkah dari Tuhan. Nenek tua jahat, jangan sentuh kami. Zirui Zishuan, aku nenekmu. Aku tak punya nenek sejahat kau. Wan, ibuku sebelumnya memang. Ada yang salah, tapi dia tetap ibuku. Juga nenek kedua anak ini, bisakah kau bantu aku bicara baik-baik padanya? Xuan Rui. Nenek sebelumnya tak tahu kalian cucu kandungku. Cucu perempuanku terlalu terburu-buru sampai salah, seperti kalian. Kadang juga tak sengaja berbuat salah, kan? Sekarang nenek tahu salah, sangat sedih. Ingin kalian memeluknya, kita kasih dia kesempatan. Maafkan dia, ya? Ya, nenek salah. Wan terima kasih. Nenek bersumpah, mulai sekarang akan menyayangi kalian. Dan mengimbangi mama. Xuan Rui. Maafkan nenek, ya? Nenek, Ah, sial, kenapa jadi begini? Akulah yang seharusnya menikah masuk keluarga Li. Tidak, aku tak boleh biarkan wanita Suan ini dan kedua anak ini masuk keluarga Li. Kak Limo Chen, mata berbeda warnamu itu unik, hanya karena mata sama. Bagaimana bisa dipastikan itu darah dagingmu? Bagaimana jika kebetulan Nona Shen benar? Dunia ini penuh keajaiban, mata yang sama itu biasa. Tidak bisa membuktikan mereka adalah anakmu. Kalau ada lagi beberapa orang dengan mata seperti ini, bukankah semua jadi anakmu? Iya, istriku benar. Diam. Apa yang kalian omongkan sembarangan di sana, Nona Li? Masalah ini menyangkut fondasi dan masa depan keluarga Li. Jadi, masalah ini tidak boleh sembarangan. Kalau sampai salah, bukankah warisan keluarga Li akan jatuh ke tangan orang lain? Kak Limo Chen, masalah ini sangat penting. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Benar, wanita ini pernah kontak dengan siapa? Kami yang paling tahu. Dua anak ini belum tentu anak siapa. Pasti bukan anak Bos Li. Tidak mungkin. Kami tidak percaya. Iya, kami tidak percaya. Sudah cukup belum omongan kalian? Wan, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku percaya kamu. Kak Limo Chen, sekarang masalah ini belum cukup jelas. Hanya dengan sepasang mata, belum bisa dipastikan dia adalah darah dagingmu. Nona Li, masalah ini menyangkut reputasi ratusan tahun dan kemurnian darah keluarga Li. Membiarkan wanita ini masuk keluarga Li dan mengakui dua anak ini sebagai keturunan, kedua hal ini tidak boleh sembarangan. Shen Xinyu juga ada benarnya. Mata berbeda memang langka, tapi hanya dengan ini menentukan mereka adalah darah keluarga Li memang tidak aman. Kalau Shen Xinyu, kamu terus-menerus menghasut. Mau apa sebenarnya? Kak Limo Chen, aku ini juga. Untuk kebaikanmu dan Nona Li. Masalah ini sangat penting. Menyangkut masa depan keluarga Li. Kalau kamu bersikeras mengakui wanita yang asal-usulnya tidak jelas dan dua anak ini. Kalau sampai salah, pernahkah kamu pikirkan konsekuensinya? Kalau kamu begini, bukan cuma kami tidak setuju, mungkin di alam baka. Nenek moyang kita juga tidak setuju. Aduh, aku cuma mau cucu kandung yang bisa menemani di usia senja. Meneruskan keturunan keluarga Li, kok susah sekali ya? Nona Li, aku mengerti perasaan Anda. Anda sudah bekerja keras seumur hidup untuk keluarga Li, ingin punya cucu. Itu wajar. Tapi justru karena itu, masalah ini harus ditangani dengan serius. Karena semua masih ragu, sekarang aku akan bawa Zirui dan Zishuan untuk tes DNA. Setelah hasilnya keluar, semuanya akan jelas. Tes DNA? Wah, cara ini bagus. Sekarang juga. Baik, kita pergi tes. Tes DNA, lihat wanita ini, begitu percaya diri. Tidak, kalau hasilnya benar, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk menikah ke keluarga Li. Tidak, aku menentang, jangan lakukan tes DNA. Shen Xinyu, sekarang aku akan membawa Zirui dan Zishuan untuk tes DNA. Untuk membuktikan apakah mereka anakku atau bukan. Kamu tidak setuju lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah, diam semua. Kita ke rumah sakit untuk tes DNA. Sekarang juga. Wan, jangan khawatir, hasil tesnya akan segera keluar. Aku akan selalu menemani kalian. Bos Li, Ibu Li, laporan tes DNA sudah keluar. Karena semua masih ragu, mari kita lihat bersama.
Tidak mungkin, ini. Sudah kubilangkan mereka palsu. Dua anak ini. Mana mungkin anaknya Bos Lee? Swan, bohongmu keterlaluan ya. Tes DNA pun berani kamu lakukan. Lalu hasilnya? Anak siapa sebenarnya kedua anak ini? Cepat jawab, dasar pengemis. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Imogen, percayalah padaku. Mereka benar-benar anakmu. Pasti laporan ini yang salah. Pasti salah. Mama, mana papa kami? Paman itu bukan papa kami. Lalu siapa sebenarnya papa kami? Mama, dia bukan papa kami? Kalau begitu siapa papa kami? Tidak. Dia memang papa kalian. Ini tidak mungkin. Pasti laporan tes DNA ini. Wanita, hampir saja aku tertipu oleh wajah memelasmu. Sekarang masih mau bilang apa lagi? Limogen, percayalah padaku. Mereka benar-benar anakmu. Pasti laporan tes DNA ini yang salah. Pasti ada masalah. Atau ada yang mengutak-atiknya. Buatkan laporan palsu untukku, pasti ada untungnya buatmu. Swan, laporan tes DNA sudah keluar. Masih mau membela diri apa lagi? Kak Limogen, wanita ini pembohong. Demi mendekati keluarga Lee, dia tidak segan berbuat apa saja. Kurasa wanita seperti dia tidak pantas disukaimu. Apalagi mendekati keluarga Lee. Sekarang aku akan mengusir dia. Dan kedua anaknya keluar. Wanita jahat, jangan ganggu mamaku. Wanita jahat, penjahat besar. Anak-anak, pasti belajar dari ibu kalian itu. Kalau berani teriak lagi, hati-hati ku buat kalian susah. Cukup. Diam semua. Limogen, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu benar-benar tidak percaya mereka adalah anakmu? Saya percaya Suzy Xuan adalah anak kandung saya sendiri. Limogen, sekarang bukti sudah dilempar ke wajahmu. Kenapa kamu masih keras kepala? Sampai kapan kamu akan dibodohi oleh wanita ini? Dan kedua anak ini di sampingnya? Kak Mochen, kamu mau apa? Saya tidak mengakui hasil tes ini. Saya minta laporan tes ulang dibuat. Kali ini saya akan awasi langsung seluruh prosesnya. Segera ambil sampel ulang. Laporan tes saya dibuat. Sekarang diulang sekali lagi. Kali ini seluruh prosesnya akan saya awasi sendiri. Kamu bilang Bos Lee mau ngapain sih? Bukannya tes DNA sudah dilakukan? Walaupun diulang 10 kali 8 kali, kalau bukan anak kandungnya. Buat apa buang-buang uang? Limogen, sampai kapan kamu mau berulah? Saya hanya ingin mencari kebenaran. Kebenaran-kebenaran, intinya kedua anak ini tidak ada hubungan darah sama sekali denganmu, tertulis jelas di atas. Katakan padaku, hasil tes ini ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Kalau begitu, saya minta dibuatkan ulang. Laporan tes DNA. Jika hasil akhirnya berbeda dengan yang ini, maka saya tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam hal ini. Halo Ibu Lee, halo Bos Lee. Saya kepala bagian Lee dari rumah sakit. Ada apa ya? Saya curiga ada orang di rumah sakitmu yang memalsukan laporan tes DNA. Apa? Bos Lee bilang di rumah sakit kami. Ada yang memasukkan laporan DNA? Bos Lee, apakah Anda punya buktinya? Kedua anak ini adalah anak kandung saya, tapi tadi rumah sakit kalian mengeluarkan hasil tes yang menunjukkan mereka tidak punya hubungan darah dengan saya. Bos Lee, karena Anda terus bersikeras, saya setuju untuk membuat ulang laporan tes DNA. Selain itu saya jamin, jika sertifikat tes kali ini berbeda dengan sertifikat yang sebelumnya, saya atas nama seluruh rumah sakit berjanji akan menyelidiki hal ini. Siapapun yang terlibat dalam hal ini tidak akan luput. Dr. Lee, laporan tes DNA Bos Lee itu adalah yang kamu keluarkan. Ada masalah tidak? Jawab aku. Laporan tes DNA itu ada masalah tidak? Jika nanti ketahuan kamu yang main-main, ingat, kamu tunggu saja makan nasi penjara. Bos Lee, ampun. Laporan ini palsu, saya yang memalsukannya. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia. Shen Xinyu yang kasih aku uang banyak. Suruh aku sembunyikan laporan asli, terus ganti pakai yang palsu. Semua perintah dia. Bos Lee, ampun. Aku nggak salah. Kamu fitnah? Dia bohongin aku? Nenek Lee, Kak Limogen. Jangan percaya dia. Itu Swan. Dia yang nyogok dia. Jadi laporannya palsu. Laporan ini nggak ada hubungannya sama aku. Jangan percaya dia. Kamu punya bukti dia yang lakukan? Ada. Uang yang dia kasih, banyak banget duit cash. Aku nggak sentuh, masih dilaciki di bawah meja kantor. Kuncinya ada sama aku. Aku takut dia nanti ingkar, jadi aku rekam diam-diam. Dengar, ini uang muka. Laporan tes DNA bayi-bayi. Limogen dan Swan, harus kamu ganti. Aku mau laporan palsu yang tunjukin bukan anak kandung. Ingat, kerjain bersih. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Shen Xinyu, kenapa kamu lakukan ini?
Aku percaya banget sama kamu, anggap kamu kayak anak sendiri. Kamu malah berbuat jahat, palsuin hasil tes DNA. Acak-acak keturunan keluarga Lee. Kamu mau apa sih? Nenek Lee, Nenek Lee, Nenek Lee, aku salah. Kak Limochen, Kak Limochen. Aku salah, aku sesat. Aku mohon maafin aku. Ini terakhir kali, aku kemasukan setan. Aku mohon, aku mohon. Limochen, ini semua gara-gara kamu. Aku Shen Xinyu mana kurang dari kamu. Aku cinta kamu bertahun-tahun. Kamu pernah lihat aku nggak? Nggak pernah. Baru sekarang aku tahu, selama ini. Mata kamu cuma lihat si perempuannya. Udah ditidurin banyak lelaki, sama 2. Anak entah dari mana ini. Mereka pantas apa ada di samping kamu? Pantas apa? Udah cukup belum? Perempuan ini siapa? Mereka nggak pantas saingin aku. Mereka nggak layak. Kamu, Limochen, berani-beraninya kamu pukul aku. Gila. Mulai sekarang, pintu keluarga Lee. Jangan harap kamu masuk lagi. Shen Xinyu, kamu bikin aku kecewa banget. Ayo, seret Shen Xinyu keluar. Aku, Limochen, dasar brengsek. Kalian semua brengsek. Wan, maaf, bikin kamu tersakiti. Kali ini aku bersumpah, keluarga kita takkan pernah berpisah. Anak baik. Nenek sudah pikun, salah menuduh kalian dan ibumu. Bolehkah nenek minta kesempatan untuk menebus kesalahan? Hah? Wan, ibu kali ini benar-benar sadar sudah salah. Rui, Xuan. Nenek dulu tidak tahu, sekarang nenek tahu salahnya. Dia ibu dari ayah, keluarga kita. Mari kita maafkan nenek, ya? Nenek, Iya, Berdiri. Wan, 2 orang ini. Mau kau perlakukan bagaimana? Adik, kami tahu salah, kau orang besar berhati lapang. Janganlah dihitung-hitung sama kami. Wan, kita ini satu keluarga. Tulang patah masih tersambung daging. Dulu semua salah paham. Satu keluarga? Dulu kalian terus-terusan memanggilku wanita lacur. Fitnah anakku anak haram. Membantu Shen Xinyu. Meninggalkanku habis-habisan. Waktu itu kalian kenapa tidak ingat kita satu keluarga? Kita kan satu keluarga. Itu juga tidak bisa sepenuhnya salah kami. Dulu kau hamil duluan sebelum nikah, tetangga-tetangga. Hampir mematahkan tulang punggung keluarga Su, ayah ibu. Ayah ibu karena urusan burukmu itu, tidak bisa angkat kepala. Mati karena kau, begitu memalukan. Kami sebagai kakak dan kakak ipar, bisa tidak berlepas diri darimu? Kami juga untuk melindungi diri sendiri. Betul, adik, kita kan saudara kandung. Kau tolong minta ampun sama Bos Lee. Maafkan kami kali ini saja. Nanti kami pasti baik-baik padamu. Hamil duluan sebelum nikah. Ya. Dulu aku hamil duluan sebelum nikah. Dulu aku mempermalukan keluarga. Tapi ayah ibu mati bagaimana, Su Chen? Kau pikir aku tidak tahu? Dulu kau main kartu. Habiskan semua uang keluarga. Ayah mati karena kau. Ibu kemudian sakit terus. Juga karena kau pinjam uang rentenir, ditagih sampai ke desa. Akhirnya, ibu dipaksa rentenir bunuh diri lompat sungai. Kebenaran berdarah ini, kau pikir bisa disembunyikan seumur hidup? Kok kau bisa tahu? Ayah ibu kita kan sudah. Ayah sebelum meninggal, ceritakan semua padaku. Dia cerita, bagaimana kau main kartu sampai mata merah. Bagaimana habiskan uang keluarga. Bagaimana bisa dia mati karena amarah. Dan dia juga bilang, bagaimana kalian memanfaatkan ibu yang kritis untuk mengusirnya dari desa. Hanya demi menguasai semua uang keluarga. Tapi meski begitu, ayah sebelum meninggal masih memikirkanmu, anaknya. Bilang jangan cari kalian. Bertahun-tahun, sesulit apapun, aku tak pernah cari kalian. Tapi hari ini, bagaimana kalian perlakuanku dan anak-anakku? Kalian tak pantas dapat amanah terakhir ayah. Tak pantas disebut keluarga. Bunuh ayah kandung, desak ibu sampai mati. Sekarang ganti Wan dan kedua anakku. Bawa keluar 2 pengkhianat tak berperi kemanusiaan ini. Urus sampai bersih. Jangan, Bos Lee. Adik, kami benar-benar sadar salah. Kumohon. Lihat kita saudara kandung, jangan, adik. Bawa keluar 2 sampah ini. Wan, semuanya sudah berlalu. Aku Limochen bersumpah, mulai sekarang. Keluarga kita takkan terpisah lagi. Hang, Anak baik, dulu nenek salah, nenek bodoh. Nanti, nenek kasih yang terbaik untuk kalian. Ganti rugi berlipat. Kalianlah harta nenek.
Ada apa? Gak apa, cuma tiba-tiba ingat kampung halamanku. Dulu waktu aku hamil sebelum nikah, heboh seluruh kota. Aku mau ajak Rui Rui dan Xuan Xuan pulang ke kampung, beri duka untuk orang tuaku, kasih tahu. Cucu mereka sekarang hidup baik. Akan direndahkan lagi. Wan Wan, maaf. Aku tahu karena kejadian dulu, kalian tersakiti. Begini, aku segera atas nama grup Wanyu. Investasi 500 juta ke desa kalian. Rui Rui, Xuan Xuan. Ayah dan mamamu pulang ke desa mamamu. Lihat kakek nenek, ya? Baik. Betul, harus pulang, menantu. Lupakan masa lalu. Mulai sekarang keluarga Li adalah rumah kalian dan anak-anak. Kami semua keluarga kalian. Dengar? Grup Huanyu mau investasi besar, bikin jalan, bangun sekolah. Hebat. Sebentar lagi. Bos Li dan Nyonya Li. Bawa anaknya datang, kita harus sambut baik. Selamat datang semuanya. Ayo semangat. Berdiri rapi, kasih kesan baik ke Bos Li. Ini hal besar buat desa kita. Sini, pelan-pelan. Ada urusan dari kantor, harus ditangani. Tunggu sebentar ya. Limo Chen, aku bawa anak-anak masuk dulu. Sudah lama aku nggak pulang kampung, nggak tahu. Sekarang desa ini gimana? Kampung halaman seru nggak? Seru kok. Ibu dulu kecil di desa ini. Besar di sini. Banyak kenangan di sini. Oke, kalian duluan, aku nyusul. Oke, sini, pegang tangan. Ayo. Hah? Itu kan Wan keluarga Su? Iya dia. Dibakar jadi abu pun aku kenal. Dulu hamil duluan. Rusak moral desa, bunuh orang tuanya. Suan, berani juga kamu pulang. Lihat nih. Ini dia, nggak tahu malu, hamil duluan. Bikin orang tuanya mati kesal, Suan. Pak Kepala, ceritanya bukan gitu. Dengerin dulu. Mau bilang apa lagi? Kamu nggak cuma bikin orang tuamu mati kesal, bawa 2 anak nggak punya bapak pula. Datang hari ini pasti bawa sial. Sialan, keluar. Dasar nggak tahu malu, bawa 2 anak ini. Keluar, sini nggak terima kamu. Keluar, 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 keluar. Jangan hina ibu kami. Kalian yang jahat. Jangan hina ibu. Jangan hina kakak. Cih, 2 bocah ini berani juga ya. Suwan, kamu pulang sekarang mau apa? Apa kamu tahu Bos Li? Mau investasi di desa kita? Mau bikin rusuh? Pak Kepala, jangan salah paham. Aku pulang buat ziarah orang tua, dan lagi. Limo Chen, dia suamiku. Wahahaha. Bos Li suamimu? Mimpi kali kamu. Mau enak aja. Nyonya Bos Li, katanya kamu. Wanita nggak tahu malu, bawa 2 anak nggak punya bapak. Coba lihat diri di kaca. Kamu kayak apa sih? Kakak dan kakak iparmu mana? Beberapa hari lalu kan ada yang jemput dia ke kota. Cari kamu. Kamu apain mereka? Lihat nih, wanita ini. Pasti ngincar rumah dan tanah kakaknya di desa. Membunuh mereka. Wanita sepertimu, hidup hanya mendatangkan bencana. Hari ini, mereka tidak boleh dibiarkan hidup pergi. Bunuh dia dan kedua anak. Tak berbapak ini, untuk membersihkan desa kita. Mata kedua anak ini membuatku muak. Mereka pembawa sial. Ayo, serbu dan bunuh mereka. Willy, Xuan, cepat, cari ayah. Berhenti. Kepung dan serang. Hentikan. Hei. Willy, Xuan, jangan takut. Ayah di sini. Ceritakan pada ayah, apa yang terjadi? Di mana ibu kalian? Ayah, banyak orang jahat di sini. Mereka memukuli ibu. Banyak orang jahat di desa, ayah. Cepat selamatkan ibu. Semua ikut aku. Suan, kau wanita tak tahu malu. Pertama, kau bikin orang tuamu mati, lalu bunuh kakak iparmu. Kau bawa 2 anak tak berbapak, dan mengaku sebagai istri Bos Li. Sungguh aib bagi desa kita. Hari ini, karena kau kembali, maka kami akan menghukummu sesuai aturan desa. Ayo bantu angkat dia, bawa ke tepi sungai. Tenggelamkan dia untuk makan ikan. Limo Chen memang suamiku. Jika dia tahu kalian memperlakukanku begini, dia pasti tak akan membiarkan kalian. Cih,
Kau? Mau mati masih bicara omong kosong. Oh, jadi kau istri Bos Lee ya? Hari ini, ku coba yang lebih keras. Mari kita lihat. Apakah Bos Lee akan membelamu nanti? Semua, serang. Tenggelamkan dia. Cepat, wanita ini. Wan, jangan takut, aku datang. Limo Chen. Ibu, kau baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Kalianlah yang jahat. Jangan ganggu ibuku. Suan, kau wanita. Di siang bolong. Berpelukan dengan pria asing, dan bawa 2 anak tak berbapak ini bikin onar. Ayo serbu. Bunuh pasangan ini dan kedua anaknya. Bos Lee dari grup Huanyu akan bawa investasi 500 juta ke desa kita. Jangan sampai dia lihat ini. Cepat serang. Grup Huanyu, Bos Lee? Kalau begitu, kalian tahu siapa aku? Kau. Bukannya cuma anak liar yang Suan temukan di sudut-sudut yang entah di mana? Saya adalah Limo Chen, CEO grup Huanyu. Suan adalah istri CEO grup Huanyu. Suzy Xuan dan Suzy Rui adalah anak kandung saya, Limo Chen. Hancur. Aku bahkan memaki istri Bos Lee sebagai wanita jalang. Memaki anak laki-laki dan perempuan keluarga Lee sebagai anak haram. Hancur. Semuanya hancur. Kedatanganku kali ini, pertama, menemani istriku pulang kampung untuk sembahyang kepada mertua. Awalnya berencana berinvestasi 5 miliar untuk perbaikan kehidupan masyarakat, membangun jalan dan sekolah. Tapi kalian baru saja menghina istriku sebagai wanita jalang. Menghina kedua anakku sebagai anak haram. Orang-orang seperti kalian. Apa haknya mendapat investasi dari saya, Limo Chen? Investasi 5 miliar ini dibatalkan segera, tidak akan pernah dihidupkan kembali. Tidak. Istri Bos Lee, saya salah, saya pantas mati. Saya tidak mengenal orang penting, tidak seharusnya memaki Anda wanita jalang. Apalagi memaki anak laki-laki dan perempuan keluarga Lee sebagai anak haram. Saya salah, saya pantas mati. Tolonglah, investasi 5 miliar ini. Jangan sampai ditarik. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Bencana buatan diri sendiri tak tertolong. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Sudah kembali. Rasanya masih sama. Ayah, ibu. Jika kalian ada di alam sana, kuharap bisa melihat aku dan Rui Xuan. Kami sekarang hidup sangat bahagia. Kalian bisa tenang. Wan, aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu dalam hidup ini. Aku, Limo Chen, bersumpah, seumur hidup ini akan melindungi kalian berdua, ibu dan anak, dengan sepenuh hati. Membuat kalian menikmati segala kemewahan dunia, tidak akan pernah lagi mengalami sedikit pun luka. Aku juga akan mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku akan umumkan kepada semua orang bahwa kamu, Suan, adalah cinta sejati hidupku, Limo Chen. Adalah istriku yang sah. Pernikahan. Ya, ini hutangku padamu. Aku akan beritahu seluruh dunia. Aku mencintaimu. Hang. Ah, ayah ibu malu-malu. Adik, jangan lihat malu-malu.